Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini, menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap pribadi kami masing-masing. Dan kami pun akan mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Amsal 4, ayat 23. Saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang hati, ini bicara tentang hal yang sangat-sangat esensial, sangat-sangat penting bagi kita. Ya, kenapa? Karena Tuhan selalu melihat hati. Bahkan orang berbuat baik sekalipun, orang menolong orang lain, orang membantu orang lain dalam kesusahan, apa yang dilihat Tuhan? Lebih dari sekedar aktivitas atau perbuatannya, tetapi hatinya. Ya, apa motivasinya dan sebagainya. Kalau kita bisa menjaga hati kita dan segala perbuatan kita itu sejalan dengan apa yang di hati kita, maka itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Gak main-main, menjaganya dengan waspada. Sangat waspada. Kenapa? Hati ini sangat-sangat sensitif. Hati ini sangat-sangat mudah terluka, mudah sakit, mudah hancur, mudah pahit. Ya, hati-hati. Amsal mengingatkan karena dari hati akan terpancar kehidupannya. Kalau orang udah hatinya terluka, orang yang hatinya pahit, orang yang hatinya sakit, akan apapun yang akan dia buat kecenderungannya adalah refleksi dari hati yang luka, yang sakit tadi. Karena itu kita mengingatkan untuk kita menjaga hati kita dengan berhati-hati. Ya, hati mudah terluka karena banyak hal. Kekecewaan mungkin juga, karena mungkin perkataan orang juga bisa, ketidakpuasan bisa juga, dan banyak hal yang lain yang ada dalam hidup kita ini. Hal-hal yang kita lakukan, kadang-kadang tersinggung, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita sakit hati, kadang-kadang kita ini sampai pahit hati, dendam. Kenapa? Itulah hati. Iblis memanfaatkan hati untuk mengendalikan hidup seseorang. Selain pikiran, hati juga adalah tempat di mana iblis
mencoba untuk mempengaruhinya. Kalau hatinya sudah dikuasai kuasa jahat, dia menjadi pribadi-pribadi yang jahat. Orang-orang itu bisa berbuat jahat, sangat jahat. Kenapa? Hatinya sudah tidak ada kasih, hatinya terluka, hatinya sakit. Ya, orang-orang yang mengalami demikian punya pengalaman yang buruk, hati yang terluka, pahit hati, dendam. Ya, hidupnya sudah tidak akan peduli dengan kebenaran. Hidupnya penuh dengan sesuatu yang inginnya, ya, iblis main di sana ya. Dia akan memainkan itu. Sehingga ada orang bisa sangat-sangat sadis. Orang bisa tanpa belas kasihan menyakiti orang lain. Kenapa? Iblis sesungguhnya yang ada di sana. Orang membungkusnya dengan apapun itu. Oh, dengan alasan dia kan disolimi. Ya wajar dia marah. Cuma dikasih Tuhan, itulah yang iblis mau buat. Kadang kita diizinkan mengalami kecewa, mengalami ya kesedihan. Tapi hati-hati, jangan sampai iblis menguasai hati kita. Jaga dengan segala kewaspadaan. Karena itu pancar kehidupan kita. Ya, kalau iblis sudah menguasai hati seseorang, orang itu akan dikendalikannya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Cuma dikasih Tuhan, hendaklah hatimu penuh dengan kasih, lemah lembut, hatimu penuh dengan cinta terhadap sesama, hatimu penuh dengan iman percaya kepada Tuhan, hatimu penuh dengan hal-hal yang baik, yang positif. Bahkan apa yang keluar dari mulut kita itu seringkali juga sama. Apa yang keluar dari mulut meluap dari hati juga. Hatinya isinya yang baik, keluarnya juga baik. Kalau hatinya penuh dengan sesuatu yang buruk, ya, mungkin kekecewaan, sakit, benci, ya, yang keluar dari mulut juga seperti itu. Kata-kata makian, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang mungkin melukai orang lain. Ya, senang kalau orang lain terluka, senang orang lain menderita. Itu hati yang sudah sakit. Hati yang sakit, dia tidak akan ada belas kasihan. Cuma dikasih Tuhan. Mari saya mengajak kita semua, jaga hati kita. Ya, kadang-kadang ada hal-hal yang mengecewakan terjadi di depan kita. Kadang-kadang kita dikecewakan orang-orang dekat dengan kita. Hati-hati, jangan sampai hatimu terluka. Jangan sampai hatimu ini terkontaminasi oleh racun jahat. Ya, jangan sampai hatimu menjadi pahit. Ya, kalau demikian nanti otomatis perbuatan kita juga jadi pahit. Ingat, jaga hati dan izinkan Tuhan pegang hatimu. Izinkan Tuhan yang senantiasa melindungi hatimu. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena iblis juga mengincar itu untuk mempengaruhi dan mengendalikan hidup kita. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan pagi hari ini untuk menjaga hati kami. Tidak mudah luka, tidak mudah kecewa, pahit, tidak mudah dendam, tidak mudah sakit ataupun hancur. Tetapi biarlah kami bisa menjaga hati dengan baik. Kami penuh kasih, pengampunan, penuh dengan belas kasihan dan segala apa yang baik. Biarlah Tuhan menolong kami sehingga hati kami ini Tuhan tidak dikuasai dengan kebencian dan segala kuasa-kuasa yang jahat yang bisa mengubah dan merusakkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga menyertai hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Dan jauhkan kami dari celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita dan segala berkat-Mu Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.